pagi yang indah. Kamu sarapan di teras sambil minum teh hijau yang lezat. Ini hari yang sempurna, kecuali badai pasir yang terjadi beberapa kilometer darimu. Juga tornado debu dan mati listrik. Tapi selain itu, tak ada yang mengalahkan pagi bebas stres ini. Oh iya, aku lupa bilang, kamu tinggal di dalam gelembung. Serius, ini gelembung besar yang menutupi seluruh rumahmu sehingga tak ada yang bisa masuk. Kamu melanjutkan harimu dengan membereskan rumahmu dan membersihkan semuanya. Kamu mulai dari dapur, lalu pindah ke ruang keluarga dan kamar mandi. Kamu terbiasa dengan rutinitas itu selama tinggal di dalam gelembung. Semua tetangga terbiasa denganmu dan tak memedulikanmu saat lewat. Tapi setelah badai pasir tadi, kamu tiba-tiba sadar ada partikel pasir yang menempel di luar ambang jendela. Kamu panik dan mulai menjatuhkan semuanya. Kamu buru-buru memakai hazmat dan beberapa handuk sekali pakai, lalu langsung membersihkannya. Setelah itu, kamu pergi ke ruang bawah tanah menuju pembakaran dan membakar handuk itu sampai tak ada bukti yang tersisa. Semua baik-baik saja, tapi kamu harus mencari tahu dari mana asal debu itu. Kamu begadang, melihat setiap sudut dan celah yang mungkin berdebu. Untungnya, kamu menemukannya. Kamu mengambil lem kuat dan menutup celah itu. Kamu akhirnya bisa tidur. Kamu mandi setidaknya 3 kali sehari dan berjalan melalui kanal disinfektan untuk berjaga-jaga sebelum tidur di gelembung lain. Sebelum menutup mata karena lelah, kamu mendengar notifikasi dari ponselmu. Kamu kesal dan sedang tak ingin memeriksanya karena kamu harus keluar dari gelembung kasur dan mensterilkan ponselmu, lalu mandi lagi sebelum kembali tidur. Tapi ponselmu berbunyi dan kamu terpaksa menjawabnya. Ini mengejutkan, perasaanmu membuncah. Kamu hampir menangis bahagia. Kakakmu yang telah lama hilang menemukan keberadaanmu dan ingin kamu mengunjunginya di kota. Pertanyaannya, bagaimana caramu meninggalkan gelembung dan pergi ke sana? Kamu mulai panik, tiba-tiba tenggorokanmu kering dan kamu gatal-gatal. Kamu hampir bisa mendengar lemnya robek dan semua debu serta bakteri masuk ke rumahmu. Kamu bisa merasakan mereka merangkak di kulitmu dan masuk ke tubuhmu. Tunggu, hei sadar, itu cuma bayanganmu. Dan untungnya, kamu menyiapkan sesuatu untuk kemungkinan seperti ini. Waktunya ke bengkel. Bengkelmu berada jauh di bawah tanah, dan kamu harus naik lift 3 lantai ke bawah. Itu seperti lab rahasia. Kamu berjalan jauh ke ujung bengkel dan melihat sosok berbentuk manusia. Kamu menekan beberapa tombol dan membuka kamar berbentuk manusia dari logam. Kamu sudah bertahun-tahun mengerjakan kostum gelembung ini, dan sekarang saatnya menggunakannya. Ini memang baru prototipe. Dan kamu tak bisa membuang waktu. Kamu belum sempat mengetesnya untuk memastikan ketahanannya. Kamu pun memakainya dan merasa seperti superhero. Kostum itu ditutupi dengan bahan gelembung kuat dan fleksibel yang bisa meregang dengan setiap gerakanmu. Kostum itu memiliki rangka logam pada sendinya untuk perlindungan, seperti bantalan lutut dan siku saat naik sepeda. Juga tutup kepala logam besar dengan layar internal untuk melihat kekuatan kostum itu dan fungsi lainnya. Ada juga 2 tabung oksigen bersih yang bisa bertahan seharian. Sebagai cadangan, kostum itu memiliki sistem filtrasi untuk menghirup oksigen dari dunia luar. Bahkan juga terhubung dengan ponselmu untuk mengakses kontakmu. Kamu melangkah dan semua tampak aman, tapi kamu juga kelihatan agak mengerikan. Jadi, kamu membuat penyesuaian akhir sebelum meninggalkan rumah gelembungmu. Pintu keluar punya 3 ruang disinfektan dengan pintu yang diaktifkan suara untuk memastikan tidak ada yang bisa membobol masuk. Ini saatnya. Kamu gemetar, kakimu terasa seperti mie basah dan kamu dibanjiri keringat. Tapi kamu melangkahkan kakimu untuk pertama kalinya ke dunia luar dan berjalan di tanah terbuka. Dengan semua teknologi itu, kamu berpikir untuk punya kendaraan dengan pelindung gelembung. Tapi karena kamu tak pernah perlu meninggalkan gelembung, tak ada gunanya membuat itu. Saat kamu berjalan semakin jauh dari rumah, kamu menoleh ke belakang dan melihat rumah itu berdiri sendiri. Untungnya kamu menyetel robot pelayanmu membersihkan rumah selagi kamu pergi, dan kamu bisa mengawasinya lewat layar internal di kostum gelembungmu.
Kamu memeriksa sistemmu dan kalibrasinya masih bagus. Anjing manis menghampirimu dan memberimu tatapan mengemaskan. Kamu mencoba menahan dorongan untuk mengelusnya, tapi akhirnya luluh juga. Kamu mengelus kepalanya sebelum anjing itu mencoba merobek kostum gelembungmu. Dia berhasil menggigit kostummu, tapi kamu kabur. Kamu membuka GPS dan ternyata kamu tinggal beberapa kilometer lagi. Tapi cara cepat ke sana adalah dengan naik kereta bawah tanah. Kamu pergi ke stasiun terdekat dan menuruni tangga. Suasananya gelap dan suram, lantainya lengket, dan ada banyak sudut gelap. Orang-orang pun memberimu tatapan kejam. Lampu berkedip kemanapun kamu pergi. Kamu berhasil sampai di terminal dan mengantre, atau setidaknya kamu kira itu antrean. Begitu kereta tiba, semua berubah menjadi kerumunan. Semua orang muncul dari berbagai sudut dan bergegas masuk, seperti celah kecil di bendungan yang tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Ini kali pertama kamu berada di dekat banyak orang. Kamu terdorong-dorong, tapi akhirnya berhasil naik kereta. Kamu menolak duduk di kursi bernoda dan berusaha keras tidak memegang susuran. Kamu melihat berbagai orang duduk dan berdiri. Banyak yang memakai jas, baju kasual, baju renang, dan beberapa bahkan memutar musik. Kepalamu secara alami mengikuti irama dan bahkan kakimu menepuk lantai. Dunia luar ternyata keren juga. Tiba-tiba, layarmu keluar. Dan kamu diberitahu bahwa salah satu tabung oksigenmu rusak dan bocor. Kamu hanya punya satu tabung lagi yang akan bertahan setengah hari. Kereta tiba di tujuan, dan semua orang mulai turun. Semua dorongan dan tarikan membawamu keluar, tapi kamu tersandung dan jatuh ke lantai. Kamu tidak terluka, layarnya tidak mendeteksi kerusakan. Kamu kembali tegak dan membuka GPS. Tinggal beberapa blok lagi dari apartemen kakakmu. Kamu kehabisan oksigen dan kamu tak mau berpikir untuk menghirup udara di sekitarmu. Ogah, kamu berjalan kaki menuju apartemen itu, lalu melihat pesepeda mengebut di dekatmu dan tempat konstruksi di dekat sana. Tapi tiba-tiba GPS-nya rusak dan kamu tidak tahu ada di mana. Kamu ada di tengah-tengah suasana kacau dan tak tahu blok apartemen kakakmu. Ada ratusan gedung di sekitarmu. Kamu mencoba menghubungi kakakmu, tapi ponselmu mati. Kamu mendekati orang sambil menunjukkan foto kakakmu, tapi dia pikir kamu gila, lalu meninggalkanmu. Kamu sendirian di kota besar dengan tabung oksigen yang kian menipis. Mungkin kamu seharusnya tak meninggalkan gelembungmu. Tiba-tiba, kamu melihat kakakmu pulang berjalan kaki sambil membawa kantong kertas penuh belanjaan. Kamu berlari ke arahnya dan mengagetkannya. Dia menjatuhkan semuanya, tapi kamu membantunya mengambil tas itu. Dia melihat wajahmu di balik layar lalu tersenyum. Kamu akhirnya bertemu dengannya dan pergi ke tempatnya. Kamu terkejut saat dia juga tinggal di gelembung kecil. Dia tinggal di apartemen berisi gelembung yang disterilkan dari lantai sampai langit-langit. Kamu bisa membuka kostummu dan bernapas. Kamu menikmati hari yang indah bersamanya dan bahkan makan malam di sana. Kamu mengisi daya kostummu dan melihat kondisinya baik. Setelah beberapa saat, waktunya berpamitan. Tapi momen emosional itu terganggu oleh berita terkini. Kamu memeriksa ponselmu dan melihat dunia kini dipenuhi oleh gas asing yang menginfeksi semua orang di bumi. Kamu dan kakakmu memakai kostum dan pergi keluar. Dunia dengan cepat berubah. Dan tampaknya hanya kalian yang siap untuk ini.